Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Dini Rindiani mengenai strategi pengembangan moral dan nilai agama pada anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Dini Rindiani. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang strategi pengembangan moral dan nilai agama pada anak usia dini. 1. Menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara membimbing anak menuju akidah yang benar adalah dengan mendidik mereka untuk mencintai Allah. Pendidikan ini harus diberikan sejak dini. Pada saat tersebut, mulailah mereka diperkenalkan kepada makhluk-makhluk Allah, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang terdekat di sekitar mereka. 2. Menciptakan rasa aman. Strategi pengembangan moral dan nilai agama tidak bisa mengesampingkan pentingnya rasa aman bagi seorang anak. Apabila anak merasa aman dan nyaman di rumah maupun di sekolah, maka anak tersebut akan mudah menerima pembelajaran ataupun contoh-contoh positif yang diberikan oleh orang tua atau oleh gurunya. 3. Mencium dan membelai anak. Begitu besar kebaikan yang akan kita dapatkan jika kita memberikan ciuman dan belayan bagi seorang anak, akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman, sehingga anak akan tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang. 4. Menanamkan cinta tanah air. Strategi dalam pengembangan moral dan nilai agama untuk anak usia dini, salah satunya adalah menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini. Cinta tanah air ini dapat diperkenalkan pada anak melalui kegiatan upacara. Dalam kegiatan upacara terdapat bendera merah putih yang harus dihormati. Selanjutnya, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Lola Fratinia, mengenai metode pengembangan nilai moral dan agama pada anak usia dini. Untuk metode yang pertama ada bercerita. Bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Dalam bercerita, seorang guru juga dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir secara abstrak. Untuk metode yang kedua yaitu bernyanyi. Bernyanyi jika digunakan sebagai salah satu metode dalam penanaman moral dapat dilakukan melalui penyisipan makna pada syair atau kalimat-kalimat yang ada dalam lagu tersebut. Lagu yang baik untuk kalangan anak usia dini harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, syair atau kalimatnya tidak terlalu panjang. Yang kedua, sesuai dengan karakter dan dunia anak. Nada yang diajarkan mudah dikuasai anak. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ulfa Faujiah. Materi selanjutnya, bersajak. Melalui metode sajak, guru bisa menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Sajak ini merupakan metode yang juga membuat anak merasa senang, bahagia, gembira. Melalui sajak, anak dapat dibawa ke dalam suasana yang indah, halus, dan menghargai arti sebuah seni. Secara moral, melalui sajak, anak akan memiliki kemampuan untuk menghargai perasaan, karya, serta keberanian untuk mengungkapkan sesuatu melalui sajak sederhana. Metode yang selanjutnya adalah karya wisata. Metode karya wisata bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, perkembangan aspek kognitif, bahasa, kreativitas, emosi, kehidupan bermasyarakat, dan penghargaan pada karya dan jasa orang lain.
Tujuan berkarya wisata ini perlu dihubungkan dengan tema-tema yang berkaitan dengan aspek perkembangan anak usia dini. Metode yang selanjutnya adalah indoktrinasi. Dalam pendekatan ini, guru diasumsikan telah memiliki nilai-nilai keutamaan yang tegas dan konsisten ditanamkan kepada anak. Aturan mana yang boleh dilakukan dan aturan mana yang tidak boleh dilakukan disampaikan secara tegas, terus-menerus, dan konsisten. Jika anak melanggar, maka ia dikenai hukuman, akan tetapi tidak berupa kekerasan. Dari pemaparan yang kelompok kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa anak usia dini merupakan anak yang memiliki karakteristik suka bergerak atau tidak suka diam, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, senang bereksperimen dan menguji, mampu mengekspresikan diri secara kreatif, mempunyai imajinasi, dan senang berbicara. Anak memerlukan dan menuntut untuk bergerak yang melibatkan anak usia dini mengkoordinasikan otot kasar. Anak juga memerlukan kesempatan untuk menggunakan tenaga sepenuhnya saat melakukan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan ruang yang luas serta sarana dan prasarana atau peralatan yang memadai. Setiap guru akan menggunakan metode sesuai dengan gaya melaksanakan kegiatan. Menurut Kohlberg, perkembangan moral anak usia prasekolah atau PAUD berada pada tingkatan yang paling dasar yang dinamakan dengan penalaran moral prakonvensional. Pada tingkatan ini, anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral atau secara kokoh. Namun, sebagian anak usia PAUD atau anak usia dini ada yang sudah memiliki kepekaan atau sensitivitas yang tinggi dalam merespon lingkungannya atau positif dan negatif. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.